Kembali lagi di channel Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Menjelang turnamen kandidat, pada kesempatan ini saya ingin membahas mengenai turnamen tahun lalu pada kejuaraan dunia antara Ding Liren melawan Ian Nepo. Setelah pada babak pertama kedua pemain bermain dengan hasil imbang, pada permainan kedua Ian Nepo berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Permainan dimulai dengan D4, kuda F6, C4, E6, kuda F3, D5. Ini adalah pembukaan gambit menteri ditolak. Pada langkah keempat, untuk pemain putih lazimnya adalah melangkahkan kuda C3 atau gajah G5 atau G3. Namun pada permainan ini Ding Liren membuat langkah yang mengejutkan, yaitu H3. Sebuah langkah yang sebelumnya tidak pernah dimainkan oleh pecatur di level atas. Kemudian Ian Nepo mengambil pion, lalu E3. Ding Liren membuka ruang untuk gajah putihnya. Setelah itu C5. Ian Nepo mulai melakukan dobrakan di sayap menteri. Pada posisi ini Ding Liren memilih mengambil pion C4 sambil mengimbangkan gajah. Setelah A6, Ding rokade, lalu kuda C6, pengimbangan perwira. Setelah itu kuda C3 dan Ian Nepo melancarkan serangannya di sayap menteri dengan B5, membuat gajah ini kemudian terusir dan mundur ke D3. Setelah itu gajah B7. Ian Nepo mendapatkan gajah yang sangat aktif di sayap menteri yang langsung memberikan tekanan pada sayap raja Ding Liren. Ding Liren mencoba mengacaukan sayap menteri juga dengan langkah A4, direspon dengan B4 mengusir kuda. Ding Liren memajukan kudanya menuju E4, menantang pertukaran kuda. Di langkah ke-11, Ian Nepo membuat langkah kuda A5. Kali ini gajah dan kuda Ian Nepo langsung memberikan serangan pada kuda Ding Liren. Ding Liren kemudian mengambil kuda dengan kuda, sebuah langkah yang tidak akurat. Komputer menyarankan untuk mengambil pion C. Pada langkah selanjutnya, Ian Nepo membuat langkah yang mengejutkan. Dia mengambil kuda dengan pion. Bagi pecatur di level pemula, maka ini adalah langkah yang mengejutkan. Ian Nepo lebih memilih membuka ruang untuk melakukan serangan daripada mengamankan rajanya terlebih dahulu. Tetapi itulah level Grandmaster. Tujuan Ian Nepo mengambil kuda dengan pion adalah membuka lajur G. Nantinya akan ditempati oleh benteng agar bisa memberikan shadowing kepada raja. Setelah itu, Ding Liren mulai melakukan kesalahan. E4 dijawab dengan C4, menyerang gajah. Gajah ditarik mundur ke C2, lalu menteri C7. Sekarang gajah dan menteri bersama-sama memberikan tekanan pada sayap raja. Sedangkan di sisi lain, Ding Liren masih ada dalam posisi bertahan dan tidak melakukan tekanan. Gajah D2, benteng G8, shadowing langsung kepada raja putih. Setelah itu, benteng C1, bermaksud untuk menekan lajur C. Kemudian, Ian Nepo rokade di sayap menteri. Great move. Kita bisa melihat di sini bahwa Grandmaster memang memiliki pemikiran yang sangat berbeda dari pemain biasa. Pion-pion yang melindungi sayap menteri telah maju, tetapi Ian Nepo berani untuk rokade di sayap menteri. Ding Liren membalas dengan gajah D3, langkah yang tidak akurat. Jika pion mengambil gajah, maka menteri akan jatuh. Tentu saja Ian Nepo mengetahui hal ini dan dia melangkah Raja B8.
Kemudian benteng ke E1. Kemudian Iannepo membuat langkah yang juga mendapatkan pujian dari Dingliren setelah pertandingan selesai. F5. Dingliren menarik gajah mundur ke C2. Hal ini telah menyebabkan aktivitas benteng di lajur C tertutup. Kemudian kuda C6, sebuah manuver untuk mengaktifkan kuda melakukan serangan. Dingliren menjawab gajah G5 menyerang benteng. Pada langkah selanjutnya, Iannepo membuat pengorbanan yang sangat brilian. Benteng makan gajah. Setelah itu, kuda makan benteng. Sekarang pion D telah kehilangan penjagaannya karena kuda mengambil benteng. Oleh karena itu, kuda makan pion D sekaligus memberikan shadowing kepada menteri. Dingliren membawa menteri menghindari shadowing, pergi ke H5 menekan pion-pion Iannepo. F6 mengusir kuda. Dingliren di sini menarik mundur kudanya ke F3. Sebuah langkah yang kurang tepat karena seharusnya Dingliren mengambil pion. Setelah itu, kuda mengambil gajah. Benteng mengambil kuda, lalu gajah mengambil pion, menyerang kuda dan benteng Dingliren. Kelihatannya Iannepo memang kalah materi, tapi secara posisional dia berada dalam posisi yang sangat unggul. Setelah benteng menghindar ke D2 mengadu benteng, gajah D6 menolak pertukaran benteng. Raja pindah ke H1, lalu C3 menyerang benteng dan pion putih. Pion pukul pion, pion pukul pion. Ancaman terhadap benteng tidak kunjung hilang. Kemudian benteng diangkat ke D4. Iannepo mendorong pion bebasnya. C2. Dingliren mencoba menteri H6 menjaga petak C1 untuk menggagalkan promosi pion. Kemudian E5. Setelah langkah E5, Dingliren menyerah. Tidak ada petak aman yang bisa ditempati oleh benteng. Jika benteng pindah ke D2, maka pion akan promosi. Jika benteng mengambil gajah, maka setelah pion mengambil benteng, kuda telah terancam. Benteng mengambil pion, maka pion promosi. Bagaimanapun juga, putih pasti kalah. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.